Ya, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini tanggal 24 Juni 2024 merupakan hari pertama untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, di mana tempat saya melaporkan pada pagi hari ini yakni di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta. Sudah terlihat ada posko dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana tadi kami sempat berbincang dengan Ketua Posko yang mengatakan bahwa untuk sistem pendaftaran jalur zonasi ini semuanya dilakukan secara online. Ini artinya untuk orang tua yang datang pada pagi hari ini merupakan orang tua yang ingin mengecek kembali atau melakukan sejumlah perbaikan, seperti misalnya pada melakukan riset kata sandi dan juga untuk melapor terkait dengan PTO atau surat pemindahan tugas orang tua. Sementara untuk hari ini sendiri yakni merupakan pendaftaran dan juga pemilihan yang akan dilakukan dan berlangsung mulai dari tanggal 24 hingga 25 Juni, dan untuk proses seleksinya pun akan berlangsung sama yakni 24 dan juga 25 Juni, dan untuk pengumumannya sendiri nantinya akan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sejumlah siswa nantinya yang berhasil terpilih dan diwajibkan untuk melakukan lapor diri yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024 dari hingga pukul 2 sore waktu Indonesia Barat. Sementara pada proses tahapan sebelumnya ini sudah dilakukan tahap prestasi dan juga tahap afirmasi, dan hari ini akan berlangsung untuk tahap zonasi. Sementara demikian dari Jakarta, saya Aya Nufus, Seto iNews melaporkan. Hari ini tahap keberapa nih Pak untuk PPDB? Hari ini tahapan yang namanya zonasi ya untuk CPDB gitu. Kemarin kita awali dari prapendaftaran dari tanggal 20 Mei. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Banyak beberapa peserta didik dan orang tua peserta didik hadir. Nah, kebanyakan terkait dengan kependudukan itu kemarin prosentasenya lebih banyak. Yang kedua prosentase tentang teknis pelaksanaan, dan yang ketiga itu tentang regulasi, pertanyaan seputar itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap prestasi, dan alhamdulillah juga lancar. Kemudian berikutnya, minggu berikutnya setelah seleksi, kemudian ada lapor diri. Dipastikan bahwa ketika sudah dinyatakan diterima, ketika tidak lapor diri itu nanti akan berdampak pada tidak diakuinya sebagai peserta didik. Nah, maka kita juga di hari kedua lapor diri, bagi yang belum kita jemput bola, kita panggil, kita mintai keterangan. Jika memang dia nggak lapor diri, alasannya apa, harus ada surat pernyataan. Nah, yang berikutnya ada tahapan setelah prestasi, ada afirmasi ya, dikhususkan bagi pemegang KJP plus, kemudian Panti, kemudian DTKS dan seterusnya. Nah, kita sekarang lagi zonasi dan mudah-mudahan lancar, dan alhamdulillah dari tadi pagi kita sudah buka dari jam 7 untuk pelayanan teman-teman, tapi secara sistem jam 8 juga kita sudah mulai, kemudian nanti sampai jam 4 sore, dan alhamdulillah hari ini cukup lumayan kondusif, tidak terlalu ramai seperti hari-hari sebelumnya. Oke. Untuk zonasi sendiri kan artinya yang berpendidikan
sekolah ya Pak? Ya, Sejauh ini betul. sudah ada masalah nggak? Alhamdulillah hari ini paling tadi ada informasi dari operator ada yang salah password sehingga reset password. Jadi untuk terkait dengan teknis zonasinya sampai hari ini belum ada. Jadi bisa dipastikan ketika tidak ada yang datang ke posko berarti dia sudah bisa melakukan pendaftaran online tanpa kendala gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami gampang untuk memastikan bahwa ketika posko tidak terlalu ramai berarti dalam hal ini pelaksanaan online sudah berjalan semestinya gitu. Oke. Berarti Pak terkait dengan zonasi ya berdasarkan rekan terdekat atau keluarga? Jadi kalau zonasi itu kan untuk SMA maupun SMP ada 3 zona ya. Satu prioritas pertama itu yang satu RT dengan sekolah. Misalnya katakanlah ini RT-nya RT 1 di sekolah A, maka CPDB di RT 1 itu menjadi karpet merah. Nah, ketika RT 1 belum atau CPDB-nya kurang dari kuota, maka dia akan ke zonasi prioritas 2 di RT-RT yang bersinggungan, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kemudian zona ketiga itu di RW maupun kelurahan seperti itu. Untuk waktu menunggunya nih kira-kira kapan Pak pengumumannya? Oh iya, kita adakan seleksi 3 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu, nanti Kamis dan Jumat adalah lapor dirinya. Jadi Senin sampai Rabu, tapi Rabu hanya sampai jam 2, kemudian jam 5 pengumuman, seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Jam berapa? Lagi tugas lain. Oh, dia sampai 28. Bukan Bapak. Pak mau. Ibu ke sini dalam proses apa? Paspor, lupa paspor. Pak pasportnya. Iya. Emang gimana sistem awalnya? Kurang tahu sih anak saya yang bikin paspor ini, dia lupa. Lupa. Iya. Tapi untuk sistem online sendiri mudah nggak? Mudah sih, cuman kalau saya dibimbing masih bisa. Cuma kalau untuk sendiri saya masih bingung gitu. Tapi sejauh ini untuk jalur zonasi sendiri, menurut Ibu bagaimana? Lumayan bagus lah, maksudnya untuk semua wilayah ya. Jadi gimana ya? Ya maksudnya kecandak lah buat yang belum kedaftar itu, belum masuk gitu. Dipermudah gitu ya? Iya, dipermudah.